Baik, pendengar kembali kita berjumpa di Dialog Luar Studio. Ini kaitannya dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang insya Allah diperingati setiap tanggal 21 Februari. Baik, dan topik untuk dialog kita pagi hari ini ya, bahasa daerah di tengah ancaman kepunahan. Saya perkenalkan dulu untuk ketiga narasumber saya yang akan berbincang selama 60 menit ke depan tentang posisi bahasa daerah kita saat ini. Saya menyapa yang pertama untuk Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Sandra Safitri Hanan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu ya. Ya, salam sehat. Baik. Kemudian saya juga mau menyapa artis kita yang sudah membuka dialog kita untuk pagi hari ini. Ada Dr. Said Jafar MSI, seorang budayawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salam budaya. Asik, salam budaya. Jadi saya langsung ketemu ya dengan seorang yang sering dikenal dengan istilah Om Tope Gugu. Ternyata beliaulah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian ada juga Adinda yang tetap eksis gitu ya untuk melestarikan bahasa ibu di Sulawesi Tengah. Saya menyapa untuk Adinda Muhammad Rifaldi SPDI, Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Salam sehat. Salam sehat. Oke, Bu Sandra, apakah bahasa ibu itu sama dengan bahasa daerah? Bahasa ibu itu sebenarnya bahasa yang pertama kali dikenal oleh seseorang. Jadi mulai dari dia di dalam kandungan ketika ibunya mungkin berbicara sambil mengelus-ngelus perutnya, Ya. kemudian dia lahir mulai diajak berbicara, itulah sebenarnya bahasa ibu. Nah, setakat ini karena mungkin ada kawin campur, lalu sudah beralih dari imigrasi dari kota dari desa ke kota, akhirnya ibu-ibu muda zaman sekarang itu sudah cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Nah, disinilah sebenarnya ancaman kepunahan dari bahasa daerah itu. Karena kalau dikatakan bahasa ibu, sebenarnya itu bahasa daerah. Karena dulu-dulunya, sebelum kita mengenal ada bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, kan semua masing-masing di daerah itu kenal bahasa ibunya masing-masing, bahasa daerahnya. Nah, itulah yang kita katakan ancaman generasi sekarang itu. Saya langsung ke Pak Dokter ini. Topeng saya masih terngiang-ngiang loh itu ya. Jadi kalau Anda sendiri melihat posisi bahasa kita ini, bahasa Kaili kan banyak. Ada Ledo, ada Rai, ada pokoknya banyak jenisnya. Nah, bagaimana posisi mereka positioning bahasa daerah di Sulteng sendiri? Masih seringkali kita dengarkan sesama kita ini menggunakan sapaan dengan bahasa daerah atau hey bro, what's up bro? Woi. Gimana nih Pak Dokter? Ya, terima kasih. Pertama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada bahasa. Dan ini kita bahas menyangkut masalah bahasa ini akan punah, cenderung punah. Pada prinsipnya adalah saya sebelum masuk kepada tentang bahasa Kaili ini dan seterusnya, saya kira salah satu apa yang saya lakukan ini salah satu pelestarian seperti Tope Gugu ini sendiri. Tope Gugu sendiri itu setengah mati mencari makna filosofinya seperti apa. Justru karena itu bahasa itu tidak bisa dilepaskan dengan budaya. Karena saling menunjang, menjelaskan tentang budaya harus pakai bahasa. Ya. Nah, yang kedua, memang ketika disandingkan dua bahasa sesungguhnya, bahasa Indonesia dan bahasa ibu tadi sudah dijelaskan oleh ibu tadi, memang mana yang lebih dominan yang dipakai orang atau anak-anak kita itu, inilah kecenderungan mematikan bahasa daerah lokal kita. Iya. Justru karena itu saya sependapat tadi, justru karena itu dulu di Kaili ini itu memang sejak dalam kandungan itu sudah diatur dengan adat istiadat, dengan gane-gane atau penyampaian adat sebagainya. Ya nah, itu memang Pak kan. Jadi ada informasi-informasi yang disampaikan itu. Mau ke Adinda Rifaldi dulu nih. Ada tadi pernyataan dari Ibu Sandra bahwa sekarang anak muda cenderung malu begitu ya untuk menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Kemudian pernyataan Pak Dokter juga bahwa tergerusnya bahasa-bahasa ini tadi ya karena faktor malu juga. Nah, masihkah Rifaldi
di luar dari seorang duta menggunakan bahasa daerah? Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ini sangat senang sekali pada pagi hari ini karena disandingkan dengan para orang tua saya yang tentunya pengalamannya sangat-sangat lebih dari saya tentang kebudayaan ataupun tentang pendidikan dalam bahasa daerah, mewakili generasi muda ya kayak Iya. kalau misalnya ditanya personal saya atau individu saya malu atau tidak, tentunya saya tidak malu. Tapi kalau kita berbicara tentang kenapa sampai sekarang banyak generasi-generasi muda yang akhirnya tidak mau menggunakan bahasa daerah, ya tentunya kita tidak bisa lepas faktor malu tadi. Yang kedua karena mereka tidak tahu dan tidak mau cari tahu. Seperti Padahal itu. orang asli. Padahal orang asli. Yang jadi mirisnya lagi, banyakkan orang-orang asli sendiri yang tidak mau menuturkan bahasa daerahnya, sehingga orang-orang yang datang dari luar, loh kenapa saya mau tuturkan bahasa daerahmu sedangkan kau sendiri tidak mau menuturkan Ya. bahasa daerahmu. Seperti jadi sebenarnya diawali dari kita dulu sih tuan tanah gitu, belajar mencari tahu sehingga orang-orang yang datang dari luar sana menganggap bahwa wah kayaknya asik berbahasa daerah dengan mereka karena mereka sendiri juga tahu. Akhirnya mulailah belajar bahasa-bahasa daerah. Bu Sandra mau menanggapi juga tentang soal sosialisasi penggunaan bahasa ini di lingkungan kita, Bu Sandra. Iya, kalau dari saya sebenarnya itu kita tidak perlu menunggu kurikulum yang ada di sekolah. Itu dari keluarga sebenarnya. Yang dibutuhkan kan bukan tata bahasa daerah itu, tetapi bagaimana kita berkomunikasi menggunakan bahasa daerah itu yang dibutuhkan agar bahasa daerah tidak punah. Jadi setelah sudah mahir berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, baru kita belajar mengenai tata bahasanya. Jadi yang paling kita butuhkan sekarang sebenarnya adalah pembelajaran atau pembiasaan kita, anak-anak kita menggunakan bahasa-bahasa daerah, mungkin dalam rumah, mungkin sekedar untuk menyapa selamat pagi atau saya mau makan, saya lapar, itu diajarkan menggunakan bahasa daerah. Dengan demikian bahasa daerah itu menjadi suatu yang terbiasa di kalangan rumah, baru kemudian ditingkatkan pengetahuan tentang bahasa daerah itu ketika di sekolah. Seperti itu. Baik, kayak sepertinya kita harus pamit. Terima kasih Pak Dokter, terus juga Ibu Dokter Sandra sudah mengisi dialog luar studio dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2021. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rina Waude pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ada persembahan dari Rivaldi. Ya, lagu ini ditulis memperingati bencana 28 September tahun 2018 kemarin. Judulnya Tanah Kaili, sedikit tanpa musik. Tanah Kaili danau tumangi, no tumangi kanto deana lai. Tanah Kaili danau tumangi, no tumangi kanto deana lai. Palun te jambata kunina, nana vunte to de ari karona, uventa simba jae vengata, nikenina haunte tali sena, lingu nompaka sesarara, nompaka asirarata oranga. Hipeta goro kakita pura alaratora tuputa ala. Baik, demikian dialog interaktif luar studio hari ini. Kita kembali ke studio.